Apa? Ah dong, apakah aku cantik? Brengsek. Brengsek. Gua dong, kamu kenapa? Aku bisa merasakan hatimu sangat sakit. Hatiku juga sangat sakit. Bohong. Hatimu dingin tak acuh seperti batu. Bagaimana mungkin bisa merasakan sakit? Tidak, kamu sama sekali tidak punya hati. Kamulah yang membunuh Xiao Yu. Aku akan membunuhmu. Kenapa harus dia? Kenapa melamun? Apa karena aku terlalu tampan? Apa kamu tidak tahu, di malam pernikahan, belalang sembah akan memakan suaminya sendiri loh. Bukankah itu bagus? Dengan begitu, kamu bisa memakanku. Aku akan menjadi bagian dari tubuhmu, seperti tak akan pernah terpisahkan. Kalau begitu, aku akan memakanmu sekarang juga. HMPH, seorang pria dewasa ternyata lebih pemalu dariku. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Aduh. Maafkan aku karena telah merusak momen indah nona muda. Liu Xing. Kau sembunyikan Xiao Yu di mana? Mana aku tahu. Dia sahabat terbaikmu, kamu yang beritahu aku, kamu tidak tahu. Dia menganggapku sahabat terbaiknya. Tapi aku tidak pernah menganggapnya sahabat. Dulu aku mengenalkannya padamu, hanya untuk mengalihkan perhatianmu saja. Jangan menggangguku lagi. Kalau begitu, temukan Xiao Yu, aku pasti tidak akan mengganggumu lagi. Kalau Ding Xiaoyu tidak akan pernah kembali, apa kamu akan terus mencarinya seperti ini? Apa kalian berani bicara jujur? Karena aku tidak bisa menggantikan Ding Xiaoyu, biarkan saja Ding Xiaoyu menggantikan Liu Xin. Aku menyuruh Ma Feng membawanya ke Mianbei. Kalau kamu berani, cari saja dia ke sana. Ah. Katakan, mana aku tahu. Telepon Ma Feng. Jangan, Ma Feng itu orang gila yang mata duitan dan nekat. Kamu sudah gila ya? Aku akan menghabiskan uangmu. Buka pintunya. Ma Feng, hebat juga kamu. Sekali dapat 4 babi kecil, cuma beruntung saja, kawan. Yang 2 ini malah datang sendiri. Memang benar, dunia ini isinya macam-macam orang. Beberapa bulan lalu ada seorang kakek tua bodoh bermarga Su. Dia mencari putrinya, tapi dia tidak tahu, putrinya sudah lama dipotong-potong dan dijual. Aku bisa gila, di mana Xiao Yu? Kau gila, brengsek. Ini semua sudah diatur. Bahkan rekanmu sendiri berani kau jual. Kau brengsek masih bisa disebut manusia. Di mana Xiao Yu? Sampai mati pun aku tidak akan memberitahumu. Hari ini akan kuhajar kau sampai menyerah. Uh uh uh. Kau keparat sudah terlanjur datang ke sini. Untuk apa lari? Ngobrol sebentar dengan abang. Sebenarnya kau ini siapa? Datang ke Myanmar Utara untuk apa? Aku datang mencari seseorang. Mencari siapa? Mencari pacarku. Namanya Ding Xiaoyu. Dia ditipu dan dibawa ke sini. Meskipun harus mati, aku akan tetap menemukannya. Wah, cinta yang sangat agung. Mencari si imut, benar kan? Haha, kawan, aku salut padamu. Sehidup semati tidak akan menyerah. Kalau begitu, aku akan menemanimu mencarinya. Selamat datang teman-teman baru di keluarga besar kami. Negara punya hukum negara, keluarga punya aturan keluarga. Aturan keluarga yang pertama adalah dilarang kabur. Aturan keluarga yang kedua adalah menjaga jarak. Apa kamu tidak tahu kalau kakak ketiga itu penggila kebersihan? Yeah yeah. Dilarang merusak apapun milik keluarga ini.
Jilat bersih kotoranmu itu. Tentu saja. Ada hukuman, tentu ada hadiahnya, Ma Feng. Meskipun Ma Feng anak baru, tapi kinerja bagus, beri dia hadiah. Hei! 4 ekor babi kecil seharusnya 400.000. Ini kelebihan 100.000. Harganya sudah naik, harganya sudah naik. Sini, aku bantu kamu hitung ya. 1, 2, 3, 4. Apa kamu lupa menghitung dirimu sendiri? Aku tidak terbiasa di sini. Aku tidak kenal siapa-siapa dan tidak tahu tempat ini. Aku harus pulang. Kakak ketiga, pintu utamanya di sebelah sana. Pergilah. Aku tidak akan pernah lagi bicara soal pulang. Aku akan ikut denganmu saja. Ikut denganmu dan bekerja dengan baik. Nah, begitu baru benar ikut aku. Hei Sasa, jangan terburu-buru. Kamu kan baru saja menjalani operasi besar. Dokter saja sudah bilang, semua kemampuan sebelumnya sedikit terpengaruh. Butuh waktu untuk pulih. Tidak apa-apa. Kalau kamu merasa ini membosankan, kita ganti dengan yang lebih menarik. Kamu bisa bertahan 1 menit melawan Nona. Sepertinya, kemampuan putriku sebagai ahli pedang tercepat di Myanmar Utara masih ada ya. Lihatlah dirimu. Dedi, aku hanya merasa dadaku sesak terus. Funtai terluka parah olehmu. Kurasa untuk sementara ini aku yang akan maju. Tidak biasa, soal ini kamu tidak perlu khawatir. Baru-baru ini datang sekelompok stok baru. Semuanya mantan satpam, badan mereka kuat. Bagaimana, mau pilih satu untuk dilatih? Nanti kalau keluar ada yang menjaga. Bukankah aku sudah bilang, orang yang bisa jadi pengawalku belum lahir, Dedi. Tuan, Nona, silakan ke meja. Pergi mengawal barang sendirian, membantai geng peti mati hingga kocar kacir. Diam kamu, kalau bukan karena kelalaianmu. Apa Nona akan terluka? Lauyan, akhir-akhir ini situasi di sana sangat tegang. Bisnis di pembangkit listrik dihentikan sementara. Belakangan ini banyak pembeli datang ke rumah sakit. Perkenalkan manajernya dulu. Baru-baru ini di tempatku baru datang 5 ekor. 4 ekor anak babi. Bagus, segera kirim ke sini. Terima kasih, kakak ketiga. Mulai sekarang, aku adalah orangmu. Akhir-akhir ini, penumpasan penipuan telekomunikasi di tempat kalian cukup parah. Sudah waktunya membasmi kejahatan demi rakyat. Karena kamu pandai bicara, masalah ini. Ayo check-in di Myanmar Utara. Hari ini, Ah Jin akan membawa semua orang untuk mengenal Myanmar Utara yang sebenarnya. Saudari-saudari dari distrik selatan. Apa kalian senang? Senang, ayo. Mari kita tunjukkan pinggang kita yang indah agar semua orang bisa melihat. Ginjal kami tidak diambil, loh. Suara TV di sebelah terlalu kencang. Aku akan pergi melihatnya. Aku akan segera kembali. Kawan, apa yang kamu lakukan? Biarkan saja aku mati. Setidaknya jasadku masih bisa utuh. Aku dengar kalau sudah sampai di rumah sakit, semua suku cadang di tubuh kita akan diambil.
Setidaknya jika kita hidup, masih ada kesempatan untuk keluar. Ma Feng, bukankah kamu sedang mencari Ding Xiaoyu? Ayo, 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 ayo. Dan aku beritahu kamu, bahkan jika kita hidup, dan itu pasti dalam keadaan utuh. Dasar kau binatang buas. Maki saja terus. Lagi pula setelah hari ini kamu tidak akan punya kesempatan untuk memaki lagi. Kak Hong, ayo cepat berangkat. Tuan Wa sangat disiplin soal waktu. Terlambat 1 menit dia akan memotong 1 jari kita. Lalu kamu mau apa? Jalan. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Jangan berisik lagi. Kamu tidak akan lama di sini. Sebentar lagi kami akan mengirimmu pulang. Kau ini kencing lagi. Pergi. Jauhi aku. Di saat seperti ini, masih saja mau mengambil kesempatan dariku. Lapor, izin ke toilet. Bukannya kamu tadi sudah ke toilet. Aku mau buang air besar. Tahan saja. Tidak tahan, Kak. Sebenarnya aku juga mau ke toilet. Ayo, 1 orang dulu, 1 orang dulu. Berhenti. Baik, aku di sini. Lepaskan ikatanku. Apa, aku harus membantumu melepaskannya? Sini. Oh. Hei. Apa? Mobilnya dibajak. Siapa yang berani sekali? Beraninya merampok barang 2. Tenang saja, Bos Wa, di mobilnya sudah dipasang pelacak. Aku sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Aliu, hei, penguasa istimewa. Pengumuman lelangnya sudah disebar. Sudah disebar. Akses lelangnya sudah kukirimkan. Kuberi kau waktu setengah jam untuk membawa orangnya. Kalau setelah setengah jam aku tidak melihat orangnya, mungkin ada bahan peledak di mobil. Cepat keluar dari mobil, Bang Deng. Lalu bagaimana denganmu? Aku punya caraku sendiri. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Biarkan saja mereka di sini, keluar dari mobil. Kejar apa? Gagal, dasar tidak berguna, semuanya tidak becus. Halo. Hei, kakak ketiga, hanya alarm palsu saja. Orang dan mobilnya sudah sampai. Tenang saja. Syukurlah kalau sudah sampai. Hai. Oke. Berhenti. Oh. Kenapa bisa dipukuli sampai seperti ini? Mereka mau kabur. Tuan ke-6. Barangnya sudah sampai. Kak ke-6 agak sakit perut, pergi ke toilet. Tuan, sopir ini mau pakai toilet kita.
Pergilah. Naik ke atas, belok kanan, kamar kedua ya. Jangan melihat-lihat sembarangan. Cepat pergi, cepat kembali. Hai. Tuan, kiriman kali ini kelihatannya cukup kuat. Hanya saja dipukulinya agak parah. Hei, kamu cari apa? Saya sedang mencari toilet. Bukankah toiletnya ada di sebelahmu? Perutku sakit. Itu, aku baru saja selesai memakainya. Pergi cari sesuatu untuk dimakan. Dapur ada di lantai 1. Kalau diare sebaiknya makan sedikit saja. Buang-buang makanan saja. Bibi Zhang, kamu sedang bicara dengan siapa? Orangnya mana? Kenapa masih di sini? Ha, Kamu siapa? saya sopir yang datang mengantar barang hari ini, Nona. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hitung mundur lelang dimulai sekarang. 5, 4, 3, 2, 1 lelang Luzai resmi dimulai. Tuan Wa, bisakah lelangnya dihentikan? Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Mereka semua orangku. Yang di atas panggung itu semua orangmu. Lalu bagaimana dengan perintahku? Pokoknya aku tidak peduli. Panah yang sudah melesat tidak akan kembali kalau kamu tidak rela melepaskan orang-orang ini. Oke, kalau begitu kamu beli saja mereka semua. Tawanan nomor 1, harga pembukaan 300.000. 300.000, pertama kali. 500.000, pertama kali, Tuan. Ada yang bermain curang di sini. 800.000, pertama kali. Pasti ulah tawanan spesial yang bernama Lindong itu terjual. Tuan Ma. Yang dijual itu orang-orangku. Bagaimana ini bisa? Kamu seorang agen khusus. Untuk masalah hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Pasti tawanan spesial ini yang berbuat ulah. Pasti dia. Pasti dia tadi saat lelang dimulai, semuanya masih baik-baik saja. Pasti dia yang sudah berbuat. Curang berani sekali membuat onar di wilayahku. Coba saya lihat. Bukankah ini sopir itu? Dalam perjalanan kemari, aku sudah mencari tahu. Barang-barang ini dirampas dan dibawa ke kedutaan besar Tiongkok. Kalau memang seperti yang kamu katakan. Karena dia sudah berhasil merampas barangnya, kenapa dia masih mengembalikan orangmu? Bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri? Ini tidak masuk akal. Hosan. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Kamu seharusnya tahu aturan main di dunia ini. Kalau sampai aku tahu kamu yang bermain curang. Aku rasa kamu paham apa akibatnya. Tuan Fa, kita selama ini selalu bekerja sama dengan baik. Kali ini, menurutku ini murni kecelakaan. Kecelakaan. Orang sudah datang membuat masalah di depan mata kita. Masih bilang kecelakaan. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Aliu. Bawa Nona untuk istirahat. Apa-apaan ini? Rahasia-rahasiaan. Sudah, putriku yang baik. Yang penting kamu pulihkan dulu kesehatanmu. Jangan urus masalah bisnis dulu. Kalau begitu aku pulang dulu. Baik, istirahatlah lebih awal. Orang ini datang untuk mencari Ding Xiaowei. Ada apa, Nona? Dadaku sesak, cepat panggil Dokter Su. Baik, tunggu sebentar, aku segera pergi. Siapa itu Jin Xiaowu? Dia adalah gadis itu, gadis yang mendonorkan jantungnya. Orang ini adalah tunangannya. Kenapa tidak bilang dari awal? Lebih baik tidak mencari masalah. Tidak cari masalah. Sekarang malah jadi masalah besar, brengsek. Hei!
Aliu, beritahu Dokter Su untuk menyiapkan barang lebih awal. Selain itu, awasi dengan ketat setiap pintu keluar di komplek ini. Dia masih berada di dalam komplek. Jika orang ini datang untuk mencari Ding Xiaoyu, sebelum menemukannya, dia pasti tidak akan pergi. Tuan Wan memang bijaksana. Aku beritahu kamu. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh Sasa. Hah? Dokter Su, bos kali ini mau. Akhir-akhir ini, para ternak di komplek ini mulai terungkap. Kampanye anti penipuan di internet juga sedang gencar-gencarnya. Sekarang pasokan barang tidak bisa memenuhi permintaan. Ini justru kesempatan bagus bagimu untuk kaya raya. Ternak dari Tiongkok sudah tidak mudah ditipu lagi. Di mana ada aturan, di situ ada cara untuk mengakalinya. Mengikuti perkembangan zaman, bukankah itu strategi terbaikmu? Ternyata Gino tidak hanya menjual organ tubuh manusia, tetapi juga menggunakan tubuh manusia untuk menyelundupkan narkoba. Memang benar, aku sudah mulai membina para selebgram itu. Biar mereka membersihkan nama baik Minbei kita. Ide bagus. Bilang saja Minbei ini tidak bagus, itu tidak bagus. Sekalian saja kita bisa pakai ini untuk balik bertanya pada warganet Minghua. Tapi situasinya tidak tepat. Tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yu sekarang. Suara apa ini? Suara apa ini? Satu. Tidak ada apa-apa. Aneh sekali, tadi jelas-jelas ada suara dari dalam. Apa mungkin itu tikus? Aliu, segera cari orang untuk menutupnya. Baik itu orang maupun tikus, buat dia tidak bisa kabur kemana-mana baik, Tuan. Bibi Wu, kenapa setiap masakan kau beri saus ikan dan udang? Nona, Ini semua saya lakukan sesuai perintahmu. Waktu kecil, kau paling suka makan saus ikan dan udang. Setiap masakan harus diberi saus ikan dan udang baru mau makan. Kapan kau pernah bilang begitu? 1 bulan yang lalu. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang aku benci sekali hal seperti ini. Kak Kiao, kamu sekarang suka makan apa? Aku akan memasakkannya untukmu. Aku sekarang ingin makan ini. Ini masakan apa? Ini semur daging kentang. Aku sekarang ingin sekali makan semur daging kentang ini. Ini masakan apa? Ini semur daging kentang. Sekarang aku ingin makan ini, semur daging kentang. Wah, banyak sekali masakannya. Semuanya kesukaanku. ini masih ada satu lagi ya, ayo. Wah, semur daging sapi kentang ala Lin, kesukaan utamaku. Terima kasih, sayang Mua. Nanti kalau aku tidak nafsu makan, buatkan saja aku masakan ini, pasti manjur. Baiklah, akan kubuatkan. Nona daging sapi. Ini tidak boleh dimakan. Sapi adalah penolong suku Mian kita. Sama sekali tidak boleh dimakan. Nona ingin makan apa? Kamu buatkan saja, cerewet sekali. Tapi daging sapi ini tidak boleh dimakan. Siapa bilang tidak boleh dimakan? Kalau Nona bilang boleh, berarti boleh. Tapi mana bisa dapat daging sapi sekarang? Aliu, pergi ke desa terdekat dan bawa seekor sapi kemari. Baik, tuan saya laksanakan segera. Bibi Wu. Ingat, mulai sekarang apapun yang ingin Nona makan. Baik yang terbang di langit maupun yang berlari di darat, aku akan membelikannya. Tugasmu hanya memasaknya. Membunuh sapi itu bisa kena karma buruk. Hanya untuk seorang gadis, lihatlah dirimu. Tuan, urusan sapi sudah beres. Akan diantar kemari dalam 1 jam. Selain itu, cari seorang juru masak wanita yang baru. Baik, tuan ujung pipa yang satunya ada di sebelah.
Kunci pipa itu, kalau begitu, perlukah kita mengirim orang untuk memeriksanya? Jangan. Jika dia benar-benar ada di dalam sana, dia tidak akan bisa kabur. Kirim orang untuk menutup semua jalan keluar. Baik, akan segera saya perintahkan. Biarkan saja dia di dalam kotak makanan dapur itu. Coba ini, bagaimana rasanya? Daging sapinya bahkan belum empuk. Ayah, bagaimana kalau lupakan saja? Tidak usah makan semur daging sapi kentang lagi. Tidak bisa begitu. Operasi itu menguras energi vital. Yang paling kamu butuhkan sekarang adalah gizi. Mau makan apa, bilang saja sama ayah. Aku tidak percaya ini. Masa tidak bisa menemukan satupun koki wanita yang masakannya sesuai seleramu? Lao Liu, cepatlah cari koki wanita yang baru. Tuan, makan daging sapi adalah tabu di daerah ini. Banyak koki wanita tidak mau datang setelah mendengar soal daging sapi. Memangnya ini masalah besar. Kalau dari daerah sini tidak bisa, cari saja dari luar daerah. 3. Wah, kakak keenam butuh orang seperti apa? Cukup telepon saja. Kenapa harus datang langsung kemari? Kakak ketiga, kali ini. Aku butuh seorang koki wanita. Kukira orang istimewa seperti apa? Ini gampang saja. Serahkan padaku. Nona kita sejak setelah operasi sudah seperti menjadi orang yang berbeda. Hanya demi semur kentang daging sapi, sudah menghabisi 5 orang dewasa. Orang-orang kaya ini memang banyak maunya. Ada juga hal seperti ini. Nona kali ini bukan hanya seleranya yang berubah, bahkan kepribadiannya juga berubah. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, kamu bukan hanya menolongku, bahkan Tuan Besar pun akan memandangmu dengan berbeda. Maka masalah yang sebelumnya akan dianggap lunas. Tidak masalah, serahkan urusan ini padaku. Nanti aku akan mengantarkan orangnya kepadamu. Baik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kak 6, hati-hati di jalan. Kak 3. Kali ini kita harus mencari orang yang sedikit lebih bisa diandalkan. Kalau tidak, tidak akan ada untungnya bagimu dan bagiku. Kak 3, bukankah aku sudah bekerja keras mempromosikan Myanmar Utara? Kenapa mengirimku ke keluarga Du untuk menjadi juru masak? Aku benci masuk dapur sejak kecil. Ini sudah takdir. Aku sungguh tidak mengerti. Di kompleks ini ada begitu banyak orang. Banyak sekali wanita yang bisa memasak. Kenapa harus memilih aku? Kalau disuruh pergi, ya pergi saja. Jangan banyak tanya kenapa. Tapi aku tidak bisa membuat daging sapi masak kentangmu. Apa kamu tidak takut aku akan mengacaukannya? Kalau kamu berani mengacaukannya, kepalamu tidak akan selamat lagi. Kamu pernah dengar nama Dusa, kan? Dia adalah pembunuh kejam yang membantai orang tanpa ampun. Kak 3. Aku mohon padamu. Biarkan saja aku tetap di sini. Kamu mau aku melakukan apa? Ini kamu yang bilang. Kamu suruh aku apa? Cepat bereskan barang-barangmu. Segera berangkat. Aku akan mengantarmu sendiri ke sana. Anak baru ya? Ayah masih sangat muda. Kasihan sekali. Apa maksud perkataan ini? Ayah bukan apa-apa. Masak saja masakanmu. Hei Bibi Zhang, nona muda ingin makan semur daging sapi kentang, tapi tidak bisa menemukan kentang. Kalau begitu mungkin sudah habis. Lalu bagaimana ini? Sepertinya ada kentang di gudang bawah tanah. Tapi apa? 2 hari ini gudang bawah tanah itu berhantu. Hah, bagaimana mungkin berhantu di siang hari? Pasti tikus yang sedang mencuri makanan. Bibi, aku lihat pintu bawah tanahnya terkunci. Kamu punya kuncinya. Selama 2 hari ini, Tuan Besar tidak mengizinkan membukanya sembarangan. Bibi Zhang, tolong bantu aku ya. Jangan sampai bilang kalau aku yang memberimu kunci ya. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang mencari Xiao Yu kalau kamu. Bukankah ini semua gara-gara Kesang? Memaksaku datang untuk memasak semur daging kentang untuk nona entah siapa. Xiao Yu ada di sini. Liu Si, sudah sampai saat ini. Katakan saja yang sejujurnya padaku. Sebenarnya Xiao Yu ada di mana? Kenapa kamu masih terus mendesakku? Semua yang aku tahu sudah kuberitahukan padamu. Kamu benar-benar memanggil orang, ya? Hei.
Ini, makanlah sedikit. Aku sudah 2 hari tidak makan. Apa kamu tidak takut aku akan keluar dan melaporkanmu? Kalau kamu melaporkanku, kamu juga akan terseret mengapa? Ku dengar Nona Du itu kejam dan tidak kenal ampun. Dengan kekuatanmu yang tak seberapa itu, apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Kamu hanyalah binatang yang terperangkap. Bagaimana mungkin bisa membantuku? Tapi aku bisa membuat semur daging kentang. Yo. Dan harus semur daging kentang ala keluarga Lin. Karena ini, entah sudah berapa kali Xiao Yu pamer padaku. Dan juga membuatku iri entah berapa kali. Penuh dengan daun bawang, bagaimana cara makannya? Apa kamu pikir kamu sedang menyuguhiku daun bawang? Maaf, saya orang baru. Lain kali saya pasti akan lebih memperhatikan. Pilihkan semua daun bawang di dalamnya untukku. Jangan lupa hitung ada berapa totalnya. Ah, Sasa. Kalau kamu tidak suka dia, bisa diganti. Nona, totalnya ada 108 butir. Baik, kalau begitu tampar dirimu sendiri 108 kali. Ah, Nona, baik. Beginilah seharusnya putriku. Kenapa bengong saja? Apa kamu tidak dengar perkataan Sasa? Kalau kamu tidak mau melakukannya sendiri, biar 6 orang yang menggantikanmu. Baik, saya akan melakukannya sendiri. Ini baru rasa yang kuinginkan. Bagaimana perlakuan Lindong padamu akhir-akhir ini? Baik, terima kasih sudah mengenalkannya padaku. Cepat coba. Kelihatannya cukup enak kan? Kenapa semur daging sapi kentang kalian ada daun bawangnya? Awalnya tidak ada daun bawang, tapi Nona ini menyuruh kami menambahkan banyak daun bawang. Maaf ya, Xiao Yu. Aku tadinya ingin kamu mencoba rasa yang berbeda. Aku lupa kalau kamu alergi daun bawang. Tidak apa-apa pelayan, tolong singkirkan daun bawangnya. Sudahlah, aku makan yang lain saja. Kamu boleh kembali bekerja. Terima kasih, aduh, sayang sekali. Ini jauh lebih enak daripada masakan Lindongmu itu. Mana mungkin. Masakan Lindongku itu nomor 1 di dunia. Makanlah. Kalau memasak, ya harus benar-benar memasak. Kalau menamparkan, ya harus benar-benar menamparkan. Caramu menamparkan seperti menepuk-nepuk lembut. Aku kira kamu sedang memijat wajahmu sendiri. Nona, Anda kenapa? Katakan. Apa yang kamu masukkan ke dalam masakan ini? Saya tidak memasukkan apa-apa, kok. Apa Nona alergi daun bawang? Cepat panggil dokter. Cepat, 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 cepat. Dokter Sun, Nona Sasa sekarang sudah baik-baik saja. Untungnya tertangani tepat waktu. Apakah masih perlu minum obat lagi? Tidak perlu. Setelah Nona beristirahat dengan cukup, dia akan baik-baik saja. Aku hanya ingat Sasa tidak makan daun bawang. Tapi aku tidak pernah tahu dia juga alergi terhadap daun bawang. Kondisi tubuhnya lemah pasca operasi. Mengalami alergi juga merupakan hal yang normal. Hanya saja setelah operasi, perubahan Sasa terlalu besar. Contohnya, gaya berpakaiannya. Dulu Sasa tidak pernah memakai rok. Tidak pernah memakai sepatu hak tinggi. Mengalami reaksi stres setelah terluka. Menyebabkan perubahan besar pada sifat dan gaya berpakaiannya. Itu normal, tapi sekarang bahkan kebiasaan makannya pun berubah. Kari yang paling disukainya waktu kecil, sekarang malah bilang menjijikkan. Malah mau makan semur daging sapi. Kalau begitu, maka hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu, maka hanya ada satu kemungkinan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku ini, Papa. Jangan takut, jangan takut. Papa di sini. Papa. Papa. Dokter Su, kenapa kalian ada di sini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepatlah beristirahat. Anak baik. Puji Tuhan. Amitabha. Zhang Han, apa maksudmu?
Aku senang untukmu. Wajahku sudah begini kamu masih senang. Aku juga tidak menyinggungmu kan? Perlu sampai senang di atas penderitaan orang lain. Dari 5 koki sebelumnya kamu yang pertama kembali hidup-hidup. Astaga. Yang mulia, perubahan yang begitu besar terjadi pada diri Nona. Seharusnya berhubungan dengan pendonor. Perubahan aneh pada putriku saat ini. Berhubungan dengan putrimu. Tidak menutup kemungkinan itu, hanya karena ganti sebuah organ saja, bisa memberikan pengaruh sebesar ini pada Sasa. Memang. Normalnya, perilaku manusia hanya dikendalikan oleh otak. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya reaksi pada kasus-kasus tertentu. Beberapa orang setelah menjalani operasi, terutama operasi transplantasi organ, selera dan sifatnya akan mengalami perubahan yang sangat besar. Dan juga hubungannya dengan si pendonor. Ada semacam hubungan yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Apakah ada cara untuk mengurangi perubahan ini? Aku sangat berharap Sasa bisa kembali seperti dulu. Dia yang sekarang ini, aku merasa sangat asing dengannya. Kemungkinan itu sangat kecil, kecuali jika melakukan sesuatu. Jantung berbeda dari organ lainnya. Seperti kata pepatah, penampilan berasal dari hati. Hati dan pikiran saling terhubung. Dia sekarang merupakan sebuah kekuatan misterius yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jangan bicara omong kosong denganku. Katakan saja sekarang harus bagaimana? Jangan bicara omong kosong denganku. Katakan saja sekarang harus bagaimana. Kecuali keluarga Du memasuki Tibet. Kalau tidak, akan sulit menghindari timbulnya perbedaan ini. Apa niatmu yang sebenarnya? Selama ini aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu, Pangeran? Saya hanya mengajukan sebuah kemungkinan teoretis. Soal kata sandi saja. Kondisi Nona saat ini. Sebaiknya, apapun yang terjadi. Sekalipun Nona mengajukan permintaan yang berlebihan. Turuti saja kemauannya, tentu saja. Para berandal ini, aduh Tuan, terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? Tuan, Kuntai tidak mati. Dia mau balas dendam pada Nona. Apa, pergi. Apa, Nona Du juga tidak makan daun bawang? Seingatku, aku tidak menambahkan daun bawang saat memasak. Itu inisiatifku sendiri. Aku kan suka makan daun bawang sejak kecil. Hanya karena beberapa potong daun bawang ini kau dipukuli sampai begini. Kak Long, bawa aku kabur dari sini. Sekarang bukan waktu yang tepat. Xiao Yu, dia. Mungkin Xiao Yu sama sekali tidak ada di sini. Bukankah kau hanya membuang-buang waktu di sini? Kau tahu sesuatu, kan, di mana anak itu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak akan pergi sebelum menemukan Xiao Yu. Kak Dong, tolong selamatkan aku. Kalau aku tidak kabur dari sini, Duan akan membunuhku. Soal kentangnya, kamu bilang ada masalah. Tidak kok, Nona Du bilang sangat sesuai dengan seleranya. Hampir saja selesai. Tapi tiba-tiba dia alergi lagi. Padahal aku sudah memilahnya satu persatu sampai bersih. Kenapa bisa alergi daun bawang lagi? Dia juga alergi daun bawang. Diam. Kenapa tidak dimakan? Kamu tidak tahu aku alergi daun bawang. Daun bawang. Seingatku, aku tidak menambahkan daun bawang saat membuatnya. Aduh, ini salahku. Aku terlalu suka makan daun bawang, jadi aku iseng memasukkan segenggam ke dalamnya. Hei, tidak apa-apa. Bukankah masih ada mie? Aku makan mie panjang umur saja sudah cukup. Makan ini dulu saja. Biar aku pilihkan untukmu ya. Wah, terima kasih. Suamiku, kenapa kamu baik sekali? Xiao Yu juga pernah dihukum. Anehnya, mereka semua juga suka makan semur daging sapi kentang. Mungkinkah Nona ini dan Lindong benar-benar berjodoh? Tidak bisakah memberiku satu kesempatan? Sekarang adalah kesempatan emas yang langka. Kak Dong, apa kamu lapar? Aku ke dapur mencarikanmu makanan.
Sudah saat seperti ini. Kamu masih sempat memikirkan hal-hal ini. Bukankah tadi kamu ingin aku kabur? Kamu tidak mengerti, aku pun tidak. Tidak berharap lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Tapi berharap mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Ah, buang saja pikiranmu itu. Aku sungguh tidak mengerti. Sebenarnya apa kurangnya aku dibandingkan Xiao Yu? Aku dan dia sudah saling bertukar hati. Di hatiku tidak ada tempat lagi untuk orang lain. Sekarang Xiao Yu hidup atau mati pun tidak ada yang tahu. Apa gunanya hatimu itu? Aku sekarang berdiri hidup-hidup di depanmu. Inilah perbedaan antara kamu dan Xiao Yu. Sudahlah, topik ini sampai di sini saja. Lain kali jangan diungkit lagi. Lindong, aku benar-benar menyukaimu. Kalau kamu masih seperti ini, aku akan dobrak pintu ruang bawah tanah ini dari dalam. Maksudmu kamu lebih baik mati daripada bersamaku. Siapa yang menyuruhmu masuk ke ruang bawah tanah? Perkataan Tuan saja tidak kamu dengarkan. Mau mati ya, Tudo? Aku pergi mencari Tudo ya. Dari mana kamu dapat kuncinya? Katakan. Cepat. Iya. Nona, bukan saya. Cepat katakan. Saya yang menyuruh Mama Zhang memberikan kunci kepadanya. Nona, Anda ini seperti pria saja. Tega sekali berbuat kasar pada wanita. Lepaskan dia. Kamu, kemari. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Kamu berasal dari Tiongkok. Selain bisa memasak kentang, apalagi yang bisa kamu masak? Anda ingin makan apapun, akan saya buatkan. HMPH, lumayan tahu diri juga ya. Aneh. Kenapa hatiku jadi begitu gelisah saat melihatnya? Nona, aduh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini salahku. Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Aku jadi ingin menamparmu. Tapi sekarang sudah lebih baik. Aduh, suasana hatiku langsung membaik. Nona, apakah Anda senang? Mulai sekarang, kamu adalah asisten pribadiku. Hanya melayani aku seorang. Nona, saya belum pernah menjadi asisten pribadi. Saya kurang berpengalaman. Kalau begitu, saya akan menjadi juru masak Anda saja. Anda ingin makan apa? Akan saya buatkan untuk Anda. Masih muda begini, suka sekali memasak ya. Jika kamu bersedia, maka aku akan berusaha memenuhinya. Mulai sekarang kamu hanya memasak untukku seorang. Untuk urusan lainnya, kamu juga tidak memerlukan pengalaman lain. Pengalaman ditampar saja sudah cukup. Kamu hanya perlu ingat untuk selalu siap sedia kapanpun aku panggil. 26. Sampaikan perintah ini tanpa izinku. Siapapun tidak boleh memerintah. Asisten pribadiku. Baik Tuan Muda, akan segera saya sampaikan. Oh ya, siapa namamu? Liu Xin Wen. Liu dari kata Wen dan Dao. Xin dari 3 karakter, emas. Kamu serakah sekali. Aku tidak mau asisten pribadiku punya nama yang semencolok itu. Begini saja. Panggil saja Liu Qian. Qian dari kata Qianying. Maksudnya Qian, yang artinya minta dipukul. Hahaha. Jarang-jarang putriku punya pemikiran sebagus ini. Pilihan nama Qian ini bagus. Pilihan yang cerdas, sederhana dan mudah diingat. Ayah datang. Kebetulan akan kuperkenalkan padamu. Ini Liu Qian, asisten pribadiku. Mulai sekarang, urusan makan dan keseharianku akan diurus olehnya. Layanilah dengan hati-hati. Terjadi kesalahan. Yi Mulin ini benar-benar manjur ya. Liu. Pergi cari dokter Su untuk meresepkan obat bagi asisten pribadiku. Melihat keadaannya yang seperti ini, aku jadi tidak tega melakukannya. Tidak perlu mencari dokter Su. Pakai saja Yi Moling warisan leluhur kita. Efeknya sangat bagus. Setelah dioleskan, dalam beberapa menit akan pulih seperti sedia kala. Selamat ya. Naik pangkat jadi asisten ya. Bahkan kamu juga datang untuk mengejekku. Kamu naik pangkat jadi asisten, berarti kamu sudah punya pijakan yang kuat di keluarga Du. Hubungan kalian jadi lebih dekat, nanti akan lebih mudah bagi kita untuk memanfaatkannya. Dan memudahkanku menyelamatkan Xiao Yu. Jangan bermimpi. Aku tidak mungkin membantumu. Hanya dengan kita berdua, kamu pikir kita bisa kabur? Meskipun Nona Du suasana hatinya tidak menentu. Tapi untuk sementara ini dia tidak akan membunuhku. Di sini hidupku enak dan mewah.
Bukankah ini lebih baik daripada bekerja mati-matian sebagai sales di kesan setiap hari? Juga lebih baik daripada pulang ke negara asal melihat ayah pemabuk itu mengamuk. Lalu, apa kamu tidak mengkhawatirkan ibumu? Khawatir memangnya ada gunanya. Daripada setiap hari berada di dekatnya tanpa bisa berbuat apa-apa, lebih baik menghindar sejauh mungkin. Kalau tidak terlihat, hati pun tidak resah. Hah? Kalau begitu kamu tetap di sini saja, aku pergi. Hei! Kamu tidak akan bisa pergi. Di luar sana setiap pintu dijaga oleh orang khusus. Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sepertinya aku baru saja mendengar seseorang mendesis. Aku tidak akan pergi. Kamu juga jangan harap. Apa-apaan ini rasanya tidak enak sekali, Nona. Aku membuatnya persis sesuai resep yang terakhir kali. Sama sekali tidak mungkin. Ini rasanya tidak enak sekali. Jangan-jangan resep yang diberikan Lindong padaku salah. Dia masih menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya ada apa? Aku juga tidak tahu. Kalau kamu tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Aku akan bicara. Sebenarnya semur daging sapi kentang yang terakhir kali bukan aku yang membuatnya. Lindong. Lindong. Laki. Kamu datang terlambat selangkah. Orangnya sudah kabur. Tidak mungkin pintu ini masih terkunci. Aku baru saja menguncinya di dalam dengan tanganku sendiri bohong. Apa masih bisa makan-makan di dalam? Aku benar-benar mengurungnya di dalam. Aku percaya padamu. Tangannya yang begitu terampil. Pasti membuat sebuah kunci. Bukanlah hal yang sulit baginya. Aliu. Awasi dia baik-baik. Apa? Membuat masalah lagi. Hentikan. Kak Dong, tahan sedikit. Nona ada di sebelah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Liu Xin. Jangan berpikir kamu bisa mengancamku dengan cara ini. Semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa jijik. Kamu pikir cinta itu adalah keinginan sepihakmu, yang bisa didapatkan hanya dengan paksaan. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku tidak bisa mendapatkan hatimu. Aku akan mendapatkan dirimu. Kamu dari awal adalah milikku. Aku melakukan ini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Jangan bodoh lagi, Liu Xing. Katanya, pria berbuat bodoh untuk melihat apakah ada kesempatan. Wanita berbuat bodoh untuk melihat apakah ada niat. Saat ini suasana hatiku sedang sangat baik. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Aku juga akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Saat aku bertunangan dengan Xiao Yu, aku sudah bersumpah. Aku tidak akan menyakitinya. Apalagi membiarkanmu menyakitinya. HMPH. Bicaramu terdengar sangat tulus ya. Kau pernah dengar istilah cinta yang dalam tak akan bertahan lama? Apa kau tahu? Justru karena sifat keras kepalamu yang akan mencelakai Xiao Yu. Apa yang kau katakan? Apa kau tahu?
Justru karena sifat keras kepalamu yang akan mencelakai Xiao Yu. Apa yang kau katakan? Kalau bukan karena kau berhati batu, tidak memberiku kesempatan sedikit pun, bagaimana mungkin aku akan menyakiti Xiao Yu? Kau akhirnya mau mengaku juga kan? Memangnya kau bisa apa kalau aku jujur atau tidak? Di mana Xiao Yu? Mana aku tahu. Aku hanya menyerahkannya pada Kesang. Kemana Kesang membawanya? Kau tanya saja pada Kesang. Kenapa kau tidak mengatakannya saat Kesang ada di sini? Kenapa aku harus mengatakannya? Apa kau tidak takut karma? Hahaha, karma. Hukuman yang diberikan Tuhan padaku sudah lebih dari cukup. Aku juga tidak takut menjalani hari-hari yang terasa seperti bertahun-tahun. Jadi, buang jauh-jauh pikiranmu untuk mencari Xiao Yu. Bagaimana bisa ada wanita berhati keji sepertimu di dunia ini? Waktu yang ayah berikan padamu tidak banyak lagi. Aku akan segera memberitahu Nona. Kau seharusnya tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Aku ingin mereka mengambil hatimu. Mengirisnya sedikit demi sedikit. Lalu menjualnya kiloan. Kita lihat harganya, berapa? Tidak, tidak, tidak. Biar aku sendiri yang melakukannya. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga jangan harap bisa mendapatkannya. Aku sungguh ingin melihat hatimu yang membatu ini. Apakah benar-benar terbuat dari batu? Aku sungguh ingin melihat hatimu yang membatu ini. Apakah benar-benar terbuat dari batu? Siapa? Aku. Nona. Aku sudah tidur, ada apa? Jangan banyak omong, harus selalu siap sedia saat dipanggil. Apa kau lupa? Cepat buka pintunya. Membuka pintu saja lama sekali. Kau bicara dengan siapa? Oh, aku. Sedang membaca buku. Oh, begitu. Tidak benar. Aku jelas-jelas mendengar suara laki-laki. Aku sedang memerankan berbagai karakter. Nona, kau kenapa? Hatiku terasa sesak lagi. Aku hapus saja. Jauh lebih lega rasanya. Kalau lelah, istirahatlah lebih awal. Kunci pintunya, hati-hati anak babi tentara itu masuk. Dia sekarang seharusnya tidak punya tempat bernaung. Jangan sampai nanti dia nekat. Jangan sampai tubuh mungilmu ini dirusak olehnya. Tidak akan. Aku tidak pernah bertemu denganmu. Nona. Nona. Kami mendapat perintah untuk memeriksa kamar. Ah, maaf. Saya adalah asisten pribadi Nona. Tanpa izin darinya, kalian semua tidak boleh masuk. Perintah yang saya terima adalah memeriksa semua kamar di area ini. Ini demi keselamatan Anda. Saya asisten Nona. Saya hanya menerima perintah dari Nona. Lagi pula, Nona baru saja datang. Tidak ada masalah keamanan apapun. Nona baru saja datang ke sini. Tentu saja tidak percaya. Anda bisa pergi bertanya. Beliau ada di sebelah. Sebaiknya memang begitu. Semuanya, mundur. Orang yang pernah menjadi tentara memang seperti ini. Mencoba menggunakan cara mengikat. Untuk membunuhku. Bisa mati di tanganmu juga adalah sebuah takdir.
Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu akan kabur. Aku tidak percaya kamu masih punya jurus berubah wujud. Aku ternyata terlalu naif. Bisa-bisanya aku masih percaya pada air mata buaya. Jepit rambut Xiao Yu ini. Kenapa memberiku jepit rambut belalang sembah? Hei, apa kamu tidak tahu, di malam pernikahan, belalang sembah akan memakan suaminya sendiri. Bukankah itu pas sekali? Dengan begitu kamu memakanku. Bukankah aku akan menjadi bagian dari tubuhmu? Kita tidak akan pernah terpisahkan selamanya. Kalau begitu, aku akan memakanmu sekarang juga. Xiao Yu pasti ada di sini. Masuk. Tuan, kami sudah mencari kemana-mana. Kami tidak menemukan siapapun. Lalu di mana orangnya? Kenapa kalian melihatku? Di mana orangnya? Apa kalian tidak berguna? Orang hidup begitu saja tidak bisa kalian temukan. Kakak sepupu pernah berkata, siapapun tidak boleh menggeledah kamar tidurnya. Sama sekali tidak boleh membiarkannya masuk. Xiao King, pergi. Xiao Yu. Sebenarnya kamu di mana? Kenapa jepit rambutku ada padamu? Ini milikmu. Bukan milikku. Tetap saja milikmu. Ini jelas-jelas rompinya Xiao Yu. Xiao Yu apa? Jepit rambutku. Sasa, jepit rambut tidak penting. Xiao Yu juga tidak penting. Kamu yang paling penting bagi papi. Jangan sentuh aku, siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Maaf, Nona. Lain kali aku pasti akan menegurmu. Papi, kamu lupa. Dia satu-satunya orang yang masakannya cocok dengan seleraku. Dia hanyalah seorang koki. Papi akan carikan yang lain untukmu. Aku tidak mau. Aku hanya mau makan masakannya. Letakkan. Tolong. Aneh, kenapa aku merasa seperti saat bersama Xiao Yu? Aneh, aku merasa dejavu. Mati kau. Dedi, kamu turunkan dulu senjatanya. Turunkan. Semuanya jangan bergerak. Hari ini ada aku, Dusa, di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Jadi kamu yang makan semur daging kentang buatannya. Ini bukan ramuan pelet. Kenapa kamu begitu? Bukan aku yang melindunginya, tapi aku yang butuh dia melindungiku. Bukankah kamu selalu ingin mencarikanku pengawal? Aku pilih dia. Tidak boleh. Tidak bisa orang lain. Kenapa mereka mencari Ding Xiaoyu? Siapa itu Ding Xiaoyu? Dia adalah orang yang mendonorkan jantungnya untuk Nona. Orang ini adalah tunangannya. Adik bisa mengabulkan permintaanmu yang manapun, kecuali untuk masalah ini. Tidak, aku mau dia. Diam. Diam, Kak. Kamu tidak apa-apa. Tidak usah, bangun. Urus saja sendiri. Maaf. Tidak ada gunanya. Aku. Jantungku sakit sekali. Bagaimana keadaannya, Dr. Song? Yang paling mendesak adalah transfusi darah. Golongan darah Nona adalah golongan darah panda, sangat langka. Aku tahu itu.
Kalau tidak, waktu itu, aku tidak akan mendengarkan usulanmu. Aku akan bayar mahal. Pertama-tama siapkan satu budak darah. Tetapi pengambilan darah yang sering sebelumnya sudah menyebabkan donornya kejang-kejang. Jika dipaksa mengambil darahnya lagi, aku takut dia tidak akan bertahan. Dokter Su, apa kamu tidak salah? Nyawa putriku yang penting atau nyawamu yang penting? Tentu saja nyawa Nona yang lebih penting. Aku hanya memikirkan rencana jangka panjang. Sudah, jangan bertele-tele lagi. Segera berikan aku kepastian. Cepat. Untuk apa menghubungi mereka sekarang? Hanya akan menambah masalah, Tuan Besar. Sebelumnya ada target kita yang mencari darah panda. Seharusnya memang dia, tapi akhirnya dia menyuruh sahabatnya untuk menggantikannya. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Tolong lepaskan aku. Hanya diambil darahnya saja, tidak akan membuatmu mati. Tidak kuizinkan. Sesekali diambil darahnya itu baik untuk kesehatan. Cukup, jangan banyak bicara. Dokter Su, bagaimana keadaan Sasa? Nona baik-baik saja. Kamu masih bertanya lagi. Tentu saja sudah mati. Kalau begitu, tapi Nona dia. Dengarkan aku, cepat keluar. Baik. Kenapa kamu berlama-lama, cepat pergi. Tuan, bagaimana jika Nona sadar? Kalau dia sampai tahu, Maka aku pasti tidak bisa dibiarkan hidup. itu hanya masalah sementara. Baik. Dokter Su. Sekarang sudah ada budak darah yang baru. Apakah yang lama sudah bisa dibuang? Sekarang masih belum bisa dipastikan, apakah jantung Nona cocok dengan darah yang baru. Tidak bisa dipastikan. Lalu kenapa kamu menggunakan darah yang baru? Secara teori memang begitu. Kau menjadikan nyawa bayi sebagai uji klinis ya? Kamu sudah sadar, maksud saya adalah, jika jantung Nona cocok dengan darah yang baru, itu adalah hal yang baik untuk Nona. Bisa mengurangi ketergantungan pada donor sebelumnya. Dengan kata lain, jika transfusi darah kali ini berhasil, maka lubang darah di ruang rahasia itu bisa ditutup. Kamu sekarang melakukan transplantasi jantung. Lalu siapa yang ada di dalam ruang rahasia itu? Dengan kata lain, jika kultivasi kali ini berhasil, maka posisi di ruang rahasia itu bisa digantikan. Secara teori memang begitu. Apanya yang membahagiakan? Orang yang pernah menjalani operasi transplantasi jantung pasti pernah mendengar masa penolakan akut. Tetapi masa penolakan kronis belum tentu bisa melewatinya. Jadi, saya sarankan untuk mempertahankan tubuh ini untuk sementara waktu. Lalu masa penolakan kronis ini butuh berapa lama? Kira-kira setengah tahun. Dengan kata lain, aku masih harus menghidupi Ding Xiaoyu ini selama lebih dari 3 bulan. Jantung Xiaoyu ditransplantasikan kepada Dusya. Benar, secara teori memang begitu. Teori ini terlalu mahal. Semua ini demi kesehatan Nona. Jangan sampai kamu bilang padaku kalau... Xiaoyu ternyata masih hidup. Baik. Aku juga tidak akan pergi. Dokter, Anda kenapa? Untuk apa masih bertele-tele? Pergi cari Dokter Song. Sasha, Sudah baik kan? aku lapar, Dick. Kamu mau makan apa? Nanti aku suruh juru masak kita untuk membuatkannya. Aku mau makan semur daging sapi kentang buatan orang itu. Sasha, Orang itu, papi menyuruh Aliu yang mengurusnya. pelan-pelan. Sasha, Percuma saja. Ini terbuat dari baja. Dibuat khusus untukmu. Dasar bocah, bukannya kamu jago kabur. ayo, kabur lagi kalau bisa. Masih berani-beraninya mau memukulku.
Dokter Su. Sebenarnya putriku kenapa? Penyakit hati harus diobati dari hati juga. Menurutku, sebaiknya kita turuti saja keinginan Nona. Bagaimanapun juga, suasana hati yang gembira sangat penting untuk kesehatan Nona. Apa kamu tahu siapa orang itu? Dia tunangan Ding Xiaoyu. Apa dia tahu Ding Xiaoyu ada di sini? Seharusnya dia juga tidak tahu. Dia adalah tenaga ahli khusus yang dijebak oleh Kunlun untuk datang ke sini. Dia menguasai beberapa jurus bela diri. Pantas saja Nona menjadikannya pengawal. Kalau dia sampai tahu, jantung tunangannya sekarang ada di dalam tubuh Sasa. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Menempatkannya di sisi Sasa, sama saja seperti bom waktu. Sama sekali tidak boleh, kalau begitu bukankah? Mungkin ada kemungkinan lain. Bicara saja jangan ragu-ragu begitu. Maksudku adalah, kalaupun dia tahu belum tentu akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun juga, jantung yang berdetak di tubuh Nona adalah jantung tunangannya. Aku rasa, dia tidak akan melakukan hal berbahaya pada Nona. Jadi menjadikannya target mungkin yang paling aman. Maksudmu pengawalnya harus dia begitu? Yang paling berbahaya mungkin adalah yang paling aman. Lalu bagaimana jika dia tahu Ding Xiaoyu masih hidup? Tanpa tubuh yang baru. Kau hanyalah sebuah cangkang. Siapa yang akan jatuh cinta pada sebuah cangkang? Bagaimanapun juga. Sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu Ding Xiaoyu masih hidup. Sobat. Kau juga dari timur laut. Memangnya kenapa kalau dari timur laut? Kakekku dari pihak ibu dari timur laut. Hentikan omong kosongmu itu. Sesama orang sekampung bertemu, sampai berlinang air mata. Kita kan sama-sama orang Tionghoa. Kenapa sesama orang Tionghoa harus saling menyusahkan? Kau tahu berapa banyak makian yang kuterima demi menangkapmu? Sialan, kau masih mau kabur. Halo, Tuan Besar. Sudah siap, saya segera. Baik, iya, baik. Siap, Tuan Besar. Saya akan segera mengantarkannya. Anu, Saudara. Mohon maaf ya, saya sudah lancang. Nanti tolong bantu bicarakan yang baik-baik tentang saya pada Nona ya. Lindong, oh, Lindong. Kamu tidak menduganya, kan? Langit punya mata. Memberiku satu kesempatan lagi. Kali ini. Aku tidak perlu lagi memikirkan apakah bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Xiao Yu, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Lindong. Jika dia tidak begitu keras kepala, tidak begitu dingin dan kejam padaku, aku tidak akan bersikeras untuk menghabisimu. Selama kau hidup, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Aku percaya ketulusan akan membuahkan hasil. Ketulusan dapat menembus batu. Bahkan jika dia bukan guruku, aku tidak akan membiarkannya punya kesempatan lagi untuk menyatakan cintanya padamu. Ternyata kamu mengandalkan benda ini untuk menyambung hidupmu ya. Kalau begitu hidupmu yang seperti ini tidak ada bedanya dengan mati. Dokter Su. Kenapa kamu di sini? Kamu benar-benar sangat fokus. Bahkan suara langkah kakiku pun tidak kamu dengar. Jika aku datang terlambat selangkah saja, yang terbaring di sini adalah kamu. Mungkinkah ini ruang rahasia tempat Xiao Yu berada? Xiao Yu. Xiao Yu.
Kenapa kamu tidak bicara? Xiao Yu. Bukankah kamu paling suka memamerkan kebahagiaanmu? Bangun dan bicaralah. Katakan padaku bagaimana rasanya saat hatimu dipatahkan orang lain. Akhirnya kamu merasakan perasaan sakit hati yang sama sepertiku. Jika aku datang terlambat selangkah saja, yang terbaring di sini adalah kamu. Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudku? Kamu tahu kenapa dia bisa hidup sampai hari ini? Karena di tubuhnya mengalir darah resus negatif. Dia sama sepertimu. Kamu seharusnya sudah tahu sejak lama, jika hari ini kamu membunuhnya. Kalau begitu nanti saat Nona butuh transfusi darah, darahnya akan datang dari mana? Saat itu, Kamu akan dikuras sampai habis. Nona akan selalu membutuhkan transfusi darah. Orang yang pernah menjalani operasi transplantasi jantung, transfusi darah adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan jika suatu hari Nona tidak lagi membutuhkan transfusi darah, darahmu juga akan dikuras habis, dijual dengan harga tinggi. Dokter Su. Kenapa kamu membantuku? Apa aku membantumu? Aku hanya memberitahumu sebuah fakta. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih, Dokter Su. Kamu harus menjaga sahabatku dengan baik. Berterima kasih padaku bagaimana caranya? Pakai bajumu. Ku beritahu kau, aku bahkan tahu ada berapa banyak pembuluh kapiler di tubuhmu. Bahkan kamu juga jijik padaku. Jangan bersandiwara denganku, cepat keluar sekarang. Cepat pergi dari sini. Kamu tahu apa yang akan kulakukan? Lepaskan aku. Dokter, aku ditipu sahabatku untuk datang ke sini. Kumohon selamatkan aku ya. Tapi aku akan segera menikah, dokter. Aku mohon selamatkan aku. Sama-sama. Pacarku sangat hebat. Dia yang menyulut api, dia pasti bisa menemukanku. Nanti akan kusuruh dia membawamu pergi juga. Bagaimana? Jika kau bertemu dengannya, beritahu dia untuk minum lebih banyak sup jahe. Dokter Su, cepatlah. Nona, di sebelah sana semuanya sudah siap. Aku tahu. Minum sup jahe, minum lebih banyak sup jahe. Minum lebih banyak sup jahe. Apa tingkat pendidikanku? Jiang Hong. Tuan, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Orang yang mencintaimu dan membencimu semua sudah datang, sisanya kau urus saja sendiri. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa kau diam saja? Cepat selamatkan putriku. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kau adalah pengawalnya. Perlukah aku mengajarimu cara menyelamatkannya? Cepatlah. Aku mau istirahat. Aku mau istirahat. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Bukankah kamu yang menyuruhku menyelamatkan dia? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu, kamu tahu tidak? Menodongkan pistol ke orang itu sangat tidak sopan. Sopan santun. Kamu bicara soal sopan santun denganku. Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Dedi. Kamu sedang bicara dengan siapa? Apa dia sudah bangun? Siapa dia? Kenapa kamu membawa orang asing ke kamarku? Bukankah ini pengawal yang kamu tunjuk? Pengawal. Bukankah aku sudah bilang, orang yang pantas untukku bahkan belum lahir? Kamu, kemarilah biarkan putriku melihatmu dengan jelas. Nona Turan. Saya Lindong. Sebuah kehormatan bisa melayani Anda. Adong, kenapa kamu baru datang? Adong, kenapa kamu baru datang? Aku mau makan semur daging sapi kentang. Dedi, aku lapar. Aku mau makan daging. Aku beri kamu waktu setengah jam untuk menyiapkan makanannya.
Makanannya sudah siap belum? Sudah selesai. Ah dong, akhirnya kamu sadar juga. Sadar soal apa? Di kompleks ini, akulah orang yang paling dekat denganmu. Aku datang ke sini demi Xiao Yu. Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Lagi pula, kalaupun Xiao Yu ada di sini, memangnya kenapa? Apa dia masih akan sama seperti dulu? Apa kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu kalian berdua ditakdirkan bertemu, tapi tidak untuk bersama. Sekarang kita berdua bertemu di negeri asing ini. Kamu dan akulah yang ditakdirkan bersama. Aku datang ke sini demi Xiao Yu. Lindong, jangan tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama mati tanpa jasad yang utuh. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama mati tanpa jasad yang utuh. Aku mengatakannya karena terpaksa dan tidak punya pilihan lain. Kamu juga tahu, Dusa, si iblis betina itu, sangat pemilih soal makanan. Semur daging sapi kentang yang waktu itu, aku membuatnya persis sesuai resepmu. Siapa sangka dia sekali coba langsung tahu. Aku disuruh ke sini untuk menanyakan makanannya, bukan untuk bergosip. Maaf, pelatih, lain kali aku tidak akan berani lagi. Aku minum sampai tidak punya tenaga untuk memukulmu. Ah dong, kamu yang pukul. Maaf. Aku tidak memukul wanita. Aku tidak menyuruhmu memukul wanita. Aku menyuruhmu menghajar si kurang ajar ini. Dong, kalau kamu berani memukulku, sekali saja, itu akan menjadi noda. Dalam hidupmu. Kamu masih berani memukulku sekali. Beraninya mengancamku dengan nyawamu. Pukulan ini untuk membalaskan Xiao Yu. Tamparan ini untuk membalaskan Nona. Lindong, apa kamu ini laki-laki? Dia laki-laki atau bukan, itu bukan urusanmu. Tenaga sebesar ini terlalu ringan. Tadi bukankah kamu memanggilku iblis wanita? Kalau tidak memberimu sedikit pelajaran, rasanya tidak pantas dengan julukan iblis wanita yang kamu berikan padaku. Ah dong, mana makanan yang kamu buat untukku? Ini rasa yang aku inginkan. Ah dong, menurutmu kita pernah bertemu di suatu tempat? Sepertinya tidak, Nona. Tidak pernah ya. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku siapa itu Xiao Yu? Aku sedang berbicara dengan kalian berdua. Kamu bertanya padaku, Xiao Yu adalah pacarnya. Lalu apa hubungannya denganmu? Ternyata sahabat baik. Ternyata sahabat baik. Berarti sekarang bukan lagi. Waspada api, waspada maling, dan waspada sahabat. Kamu adalah sahabat yang tak bisa diwaspadai itu. Aku paling benci orang rendahan sepertimu. Ah dong. Jadi kamu kesini untuk mencari tunanganmu, Xiao Yu. Iya. Lalu bagaimana kamu tahu? Karena aku menemukan jepit rambutnya. Hanya satu jepit rambut tidak bisa membuktikan apa-apa, kan? Karena jepit rambut itu sangat langka. Apanya yang langka? Aku juga punya satu jepit rambut pegas. Ini hanyalah sebuah kebetulan. Ini bukan kebetulan. Kenapa kamu begitu yakin? Dengan hatiku. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang Lin Xiaoyu. Dia orang yang seperti apa? Dia seorang wanita yang cerdas dan baik hati, lembut dan penyayang. Dia juga suka makan semur daging sapi kentang, juga suka makan daun bawang. Lihat, bahkan kebiasaan makan kami sangat mirip. Hanya mengandalkan satu jepit rambut tidak bisa membuktikan apa-apa. Jangan cari dia lagi. Ini hanya sebuah kebetulan saja. Ini sama sekali bukan kebetulan. Memang bukan hanya kebetulan. Dan juga sangat berjodoh. Anggap saja aku ini Ding Xiangyungu. Sudah mengusir seorang Ding Xiaoyu. Datang lagi seorang iblis wanita. Ya Tuhan, salah apa aku sebenarnya? Harus menyiksaku seperti ini.
Jelas-jelas kue yang ada di hadapanku. Malah dibiarkan orang lain yang memakannya terus. Tidak buruk, sepertinya kamu pulih dengan sangat cepat. Dong, kamu coba. Dengan keahlian menembakmu yang seperti ini, bagaimana bisa menjadi pengawal putriku? Kamu ke sana, kalau mau melatih keahlian menembakmu. Maka harus menjadi sasaran tembak yang baik dulu. Ayah mulai lagi dengan cara ini. Kalau mau menghabisi target, pertama-tama harus memahami psikologi target yang akan dihabisi. Hei, jangan ke sana, terlalu berbahaya. Hei, Xiao Shen, kamu masih tidak mengerti cara pikir ayah. Justru karena aku terlalu mengerti dirimu. Hahaha. Kamu takut. Pengecut. Begini saja mau jadi pengawal putriku. Jangan ke sana. Wah, telepon dari Ai Kesang. Halo. 100 unit Kesang. Kerja bagus. Ayo kita lihat. Wow. Detak jantungnya memang lebih cepat dari biasanya, tapi tidak ada masalah besar. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu emosional. Minumlah lebih banyak sup jahe. Jika suatu hari aku menyuruhmu minum lebih banyak sup jahe, itu artinya aku dalam bahaya. Kamu harus datang menyelamatkanku. Ini semua salahmu. Jauhi aku. Berapa banyak yang harus disiapkan? Baik, saya tunggu kabar dari Anda. Pak Tuasu, ayah mau mengirim barang lagi. Tidak apa-apa, dia bukan orang luar. Aku orang luar. Hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yang Mulia Pangeran. Seharusnya dia tidak tahu hal lainnya. Asu, kamu benar-benar orang yang pengertian. Pantas saja ayahku sangat mempercayaimu. Nona, jangan lupa minum sup jahenya. Pak Tuasu, kamu ini kenapa sekarang? Sepanjang hari hanya tahu menyuruhku minum sup jahe. Apa kamu tidak tahu? Selain daun bawang, aku paling benci sup jahe. Ayo sayang, minum sedikit ini nanti akan merasa lebih baik. Aku sudah baik kan? Kamu minum juga ya? Mana ada laki-laki minum sup jahe? Ini kan bukan hak patennya perempuan. Kenapa laki-laki tidak boleh minum? Waktu ayahku flu, ibuku membuatkan ini untuknya. Apa aku terlihat seperti orang yang sedang flu? Aduh, jika suatu hari nanti aku menyuruhmu minum banyak sup jahe, itu artinya aku dalam bahaya. Kamu harus datang menyelamatkanku ya. Sayang, ada aku yang melindungimu. Bagaimana mungkin kamu bisa dalam bahaya? Ayah, aku kan bilang seandainya. Baik, jika kamu dalam bahaya, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tak peduli harus mendaki gunung pedang atau mengarungi lautan api, kan? Dokter Su, ku dengar minum sup jahe bisa menyembuhkan flu. Kapan-kapan aku akan datang meminta petunjuk darimu, selain Tuan Besar dan Nona. Mengobati orang lain. Tunggu. Su tua, lihat baik-baik. Adong adalah orangku. Kalau kamu meremehkannya, berarti kamu meremehkanku. Adong adalah orangku. Kalau kamu meremehkannya, berarti kamu meremehkanku. Saya tidak berani, Nona. Aku tahu kamu juga tidak akan berani. Adong, kalau kamu merasa tidak enak badan, cari saja dia. Kalau dia berani macam-macam denganmu, aku tidak akan mengampuninya. Bunuh diri. Sejak datang ke Mianyang Utara, aku sudah bukan dokter lagi. Dokter Su, Anda juga ditipu untuk datang ke sini. Orang waras mana yang mau datang ke tempat seperti ini? Setengah tahun yang lalu, aku masih seorang dokter di rumah sakit terbaik di negeri ini. Putriku diculik ke sini. Lalu seseorang memberitahuku, kamu tidak bisa menyembuhkannya.
Maka, aku pun ditipu untuk datang ke sini. Jadi, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari sini. Menemukanmu dua. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dunia ini memang luas, ada-ada saja isinya. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang kakek tua konyol bermarga Su. Datang mencari putrinya, tapi dia tidak tahu putrinya sudah lama dijual per bagian tubuh. Bicaralah. Ikutlah denganku. Putri-putrimu, dia. Maafkan aku. Maafkan aku, Dr. Su. Sebenarnya sudah begitu lama aku di sini dan tidak ada kabar sama sekali tentangnya. Aku sudah tahu kalau kemungkinannya kecil untuk selamat. Sekarang kau sudah memberitahuku. Aku jadi bisa merelakannya. Tuan Ma. 2 hari ini, tekanan dari pihak paman besar benar-benar terlalu berat. Aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Kiriman barang ini harus segera dipindahkan. Malam ini, pindahkan kiriman babi-babi itu kemari. Aku akan segera mengatur pengirimannya. Akhir-akhir ini situasinya sedang tegang. Kita sedang kekurangan barang. Tapi kiriman babi-babi kali ini jumlahnya agak banyak. Menurutku, Heiwa harus memintamu untuk mengawalnya secara pribadi. Kalau tidak, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Situasinya bahkan belum terlalu gawat. Kau sudah ketakutan duluan. Tuan Ma, Anda tidak tahu. Pihak paman besar, menurutku kali ini mereka akan bertindak sungguhan. Apa yang kau takutkan, Jin tua, selama ada 4 keluarga besar? Langit di Myanmar Utara tidak akan runtuh. Itu kalau di Myanmar Utara. Selama ada Anda, Tuan Wa, semuanya bisa Anda atasi. Sudah, jangan menyanjungku lagi. Malam ini aku sendiri yang akan memimpin orang untuk mengawal barangnya. Ini adalah pelarian pertama. Aniu, bersiaplah. Baik, Tuan. Ini adalah kesempatan emas untuk kabur. Ayo kita kabur. Sebelum menemukan Xiao Yu, aku tidak akan pergi. Jangan pura-pura mencari Xiao Yu lagi. Kamu tidak pergi karena hatimu sendiri. Dong, apa itu kamu? Cepat kemari. Dong, apa itu kamu? Cepat kemari. Iya, aku datang. Akan kuberitahu satu rahasia lagi. Lusa pernah menjalani operasi transplantasi jantung. Jantung yang dia pakai adalah milik Xiao Yu. Apa katamu? Jantung Lusa adalah milik Xiao Yu. Xiao Yu sudah meninggal. Kenapa? Xiao Yu. Ada apa, Adong? Apa tidak terlihat bagus? Dong, kamu kenapa? Aku bisa merasakan hatimu sangat sakit. Hatiku juga sangat sakit. Bohong. Hatimu dingin dan keras seperti batu. Bagaimana bisa merasakan sakit? Tidak, kamu sama sekali tidak punya hati. Kamulah yang membunuh Xiao Yu. Aku akan membunuhmu. Mengapa harus dia? Adong. Kenapa melamun? Apa karena aku terlalu cantik? Apa kamu tidak tahu, di malam pengantin, belalang sembah betina akan memakan suaminya sendiri. Bukankah itu pas sekali? Dengan begitu kamu bisa memakanku. Aku akan menjadi bagian dari tubuhmu. Dengan begitu kita tidak akan pernah terpisahkan selamanya. Kalau begitu aku akan memakanmu sekarang juga. Xiao Yu, oh, Xiao Yu. Apa hatimu benar-benar bisa merasakan hatiku? Apa kamu tahu betapa susahnya aku mencarimu? Mengapa setiap kali melihatnya kamu langsung bahagia? Setiap kali mendekatinya, jantungku berdebar lebih kencang. Mungkinkah dia adalah jodoh yang ditakdirkan oleh langit? Sekarang aku harus bagaimana? Karena aku tidak bisa membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Aku juga tidak bisa meninggalkan hatimu dan pergi begitu saja.
HMPH, seorang pria dewasa ternyata lebih pemalu dariku. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aduh, mengganggu momen indah Nona besar. Benar-benar minta maaf ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah papi pergi menemuimu untuk mengambil barang? Nona besar Gu. Tuan Ma terlalu mata duitan. Bahkan orang-orangku saja berani dia jual. Kali ini aku juga akan menjualnya. Harga yang ditawarkan Kak Tai sangat tinggi. Nona Du. Aku punya satu prinsip dalam berbisnis. Jika kau menghormatiku sejengkal, aku akan menghormatimu sedepa. Kau membutakan satu mataku, maka aku akan mencungkil kedua matamu. Sangat adil dan masuk akal bukan? Hahaha sangat masuk akal. Anak itu bilang, tidak ada bahaya apapun. Justru Linmu ini, untuk pertama kalinya berhasil lolos dari tanganku. Dia adalah sebuah ancaman. Bunuh dia dulu. Kenapa kau harus melakukan ini? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah jatuh hati pada siapapun. Kau adalah pria pertama yang kucintai. Jika aku harus mati untuk seseorang, Aku rela mati untukmu. Kau tidak akan mati, kau tidak akan mati. HMPH, dia memang tidak boleh mati. Di dalam rongga dadanya berdetak jantung Ding Xiaoyu. Jika dia mati, maka Ding Xiaoyu akan benar-benar mati. Jika dia mati, maka Ding Xiaoyu akan benar-benar mati. pantas saja aku langsung menyukaimu pada pandangan pertama. Lindong, aku akan mengirimmu ke alam baka sekarang. Kamu seharusnya sudah tidak punya penyesalan lagi, kan? Kemari, lihat wanita muda ini. Hahaha. Hahaha. Haha, mau lari? Silakan duluan. Nona. Hahaha. Hahaha. Ah. Ah. Yeah. Yeah. Ayo bergerak, persetan. Dokter Su, cepat selamatkan Nona. Baringkan dia dulu. Lindong. Aku ingin memberitahumu satu hal penting. Sebenarnya, Xiao Yu masih hidup. Kamu tidak membohongiku, kan? Dokter Su tidak membohongimu.
Kondisinya memang sangat parah. Di mana dia? Dokter Su, dia ada di sebuah ruang rahasia. Tapi kalau kamu ingin dia keluar dari sana hidup-hidup, aku harus mentransplantasikan jantung Xiao Yu kembali ke dalam tubuh Xiao Yu. Nona. Kenapa kamu ada di sini? Napasku jauh lebih lega. Ternyata menamparkan orang senyaman ini ya. Pantas saja kamu kurus. Lindong ternyata membawa Ding Xiaoyu kabur. Sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Tuan Tang. Kali ini terima kasih atas pertolonganmu. Di kemudian hari pasien kalian akan kami prioritaskan. Masuk. Jenazah kakak ipar kedua sudah beres. Bawa pergi untuk dijadikan umpan. Baik. Apa katamu? Lao Song menghilang. Lindong kabur. Nona dia pingsan, panggil dokter. Cepat-cepat bawa ke ruang gawat darurat. Ayo cepat. Ini pasti perbuatan Lindong. Kita harus segera mengejarnya kembali. Golongan darahmu resus negatif. Bawa dia ke ruang gawat darurat. Ambil peralatan untuk mengambil darah. Lepaskan aku. Wah, salju turun. Indah sekali. Nanti kalau kamu sudah sembuh, aku akan mengajakmu melihat salju. Baiklah. Halo Dr. Sun, kamu di mana? Tidak ada. Bisa mengembalikan jantung Xiao Yu ke dalam hatinya. Aku sudah bisa mati tanpa penyesalan. Apa? Jika sebentar lagi aku tiada dan belum juga bangun. Dan ada bagian tubuhku yang masih utuh. Tolong donasikan untukku. Hari-hari di akhir tahun. Telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak manusiawi. Sekarang. Aku bisa melihat putriku. Aku mendoakanmu dan Xiao Yu. Terbanglah. Aneh kali ini di dalamnya jelas-jelas ada aksara kebahagiaanmu. Tapi kenapa aku masih merasa kamu sedang menamparkan dirimu sendiri? Jangan takut, aku tidak akan memukulmu lagi. Tapi kalau kupikir-pikir tentangmu, Kamu sungguh menjijikkan. perlahan-lahan hidup menjadi sosok yang paling kamu benci. Kamu juga sudah seharusnya sadar. Orang yang tidak mencintaimu pada akhirnya tidak akan pernah ada untukmu. Aku begini juga tidak apa-apa. Kamu juga tidak perlu berhayal lagi. Aku juga tidak akan patah hati lagi. Kamu masih akan mencari Lindong Lu. Orang yang ingin ku cari. Tidak ada yang bisa.